Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal, asal Tangerang. Terkait dengan Trapsila ini ya. Tadi sudah dijelaskan sama Gus-Gus sekalian kalau memang manusia pusat dari pembahasan ini adalah pelaku utamanya kan manusia. Maka sangat unik ketika dikatakan manusia itu hayawanun natik, dalam artian dia dapat berdialektika. Nah, berdialektikanya itu tidak sesama makhluk hidup, akan tapi sesama benda mati. Nah, yang paling saya renungkan itu adalah dengan Al-Quran. Gimana manusia berdialektika dengan Al-Quran, di mana Al-Quran pun itu ada bahasanya yang penuh dengan kias, penuh dengan bias. Di situ Al-Quran pun ada dualisme, bahkan tigalisme atau empatlisme. Di satu sisi Tuhan mengancam, di satu sisi Tuhan mengasihi. Dalam artian ada beberapa bentrok di situ. Demikian juga dalam kehidupan. Banyak bentrok. Contoh bagi para pekerja sales misal, kamu harus sesuai prosedur, ternyata di lapangan nggak bisa. Kalau dilakukan sesuai prosedur, target nggak capek. Nah, itu kan dilema. Nah, chaos manusia. Nah, harapannya adakah rumusan dari adanya Trapsila ini konkret untuk Al-Quran pun, kalau dikatakan liberalnya itu dengan ilmu mungkin yang saya kurang banyak atau sedikit, ketika saya memahami Al-Quran, tafsir apa-apa itu masih ada chaos. Seperti itu, mohon penunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haikal. Monggo yang satunya, Mbak. Dari sini aja. Berdiri aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Nur Hasanah, bisa dipanggil Ika. Asal dari Wonosobo. Jadi kemarin sempat mudik ke Wonosobo, Jawa Tengah. Mau nanya dulu pertama ke Mas Rizal. Tadi kan di awal sempat bilang kalau pas Lebaran itu lebih berat mertua yang nanya gitu. Calon mertua yang nanya kapan nikahin anaknya gitu kan ya. Alhamdulillah kemarin di rumah banyak ditanya sih kapan nikah, cuman ya santai aja lah ya jawabnya gitu. Nah, yang mau saya tanya ke Mas Rizal adalah, itu tadi lagi curhat ditanya calon mertua. Atau sekedar asbun aja gitu. Oke, udah itu ya. Terus yang kedua, sebenarnya pas muncul gitu ya poster tema untuk Kenduri Cinta malam ini Trapsila, sebenarnya juga nggak tahu itu apa Trapsila gitu. Lalu setelah mukadimahnya muncul dibaca, oke lah sedikit masuk gitu apa itu Trapsila. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah ya pohon kaktus ini. Waktu itu sempat mikir, ini apa maksudnya ada pisau yang memotong peradaban gitu ya. Saya sebenarnya nggak tahu itu tuh apa, tapi ya udah itu pisau atau senjata gitu aja kan. Lalu tadi dikasih tahu sama Ustadz Nanda kalau itu tuh namanya kabar gitu, yang dipakai di komando gitu ya. Jadi saya sempat mikir kalau mungkin di situ pisau ini adalah, mungkin kita tahu kalau pisau itu kan senjata gitu, cuman pisau ini bisa jadi lambang dominasi atau kekuasaan yang juga artinya kekerasan gitu. Dimana kalau misalnya yang terjadi di Indonesia sekarang adalah
Ya kita tahu kalau ada sekelompok orang yang dikasih hak untuk memegang senjata, tapi juga ya ada di fungsi untuk diletakkan di posisi-posisi atau dikasih jabatan gitu ya untuk menguasai sipil gitu. Yang artinya yang artinya juga berarti ya itu melukai kekeluargaan, melukai kerakyatan, melukai keumatan dan melukai kemasyarakatan gitu. Yang harusnya dikuasai dengan ya Trapsila yang sebenarnya, tapi malah dengan senjata, dengan kabar tadi gitu. Sehingga peradaban yang harusnya tumbuh jadi tujuan itu harus dikorbankan gitu dengan adanya itu. Itu yang saya maknai dari kaktus ini gitu. Kalau misalnya dari Kenduri Cinta sendiri, terutama yang membuat ini, saya nggak tahu siapa, apakah seperti itu atau ada makna lain gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ika. Cie Rika, Rizal Ika. Monggo Mas Rizal dulu atau pertanyaan dari Mas Haikal dulu kepada teman-teman. Ustaz. Kalau mengenai Mas Rizal, biar Mas Rizal yang menjawab. Karena alamatnya jelas. Ya kita dukung aja, doakan kan gitu. Mas Rizal, santai. Mas Amin tolong pegangin tangannya, Mas. Ini perihal nasib, Mas. Santai, nanti bisa DM ya. Nah, jadi kalau Mas Haikal dulu ya. Yang disampaikan jenengan tadi betul, karena memang wahyu terakhir itu punya dua karakter, Basyiro wa Nadhiro. Kabar gembira tapi sekaligus peringatan keras. Kenapa? Sudah dicoba di umat terdahulu. Ada umat yang dapatnya kabar peringatan keras, diwakili oleh kitab Taurat. Isinya hukum dan keras. Kemudian periode selanjutnya Kanjeng Al-Masih membawa kabar gembira. Nah, sempurnanya di wahyu terakhir. Iya, Basyiro, kabar gembira dulu tentunya, tapi juga Nadhiro, peringatan keras. Jadi bukan sesuatu hal yang bertentangan, tetapi memang ini sebuah kesempurnaan. Rumus. Nah, gini. Iman pada qada dan qadar itu ya sebetulnya kalau mau dijabarkan itu pakem sekaligus rumus tentang ilmu dan seni. Kuasai dulu ilmunya, tapi di atas ilmu itu ada seni. Makanya kalau di Ma'iyah itu kan benar, baik, indah. Dan itu masih ada jejaknya di dunia epistemologi modern. Makanya ada Master of Science, ada Master of Arts. Yang paling dilematis itu tentang ilmu perang. Ilmu perang itu science apa art? Dibilang art murni, banyak scientific aspeknya. Taktik, logistik, itu semua sains. Bantuan tembakan artileri medan itu ilmu geometri. Ilmu medan navigasi pun demikian. Apalagi logistik. Tapi dibilang sains, hasilnya perang nggak pernah sains. Kadang-kadang yang harusnya menang kalah, yang harusnya kalah menang. Makanya di setiap pendidikan kemiliteran itu diajari dulu pakem-pakem yang namanya taktik, baru belajar operational art, baru belajar strategi. Jadi itu rumusnya. Pelajari qadar dulu, karena qadar itu kadar. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahad. Dia menciptakan dengan ukuran dan dia beri petunjuk lagi tentang ukuran itu. Tapi jangan pernah menyandera Gusti Allah dengan ukurannya. Karena dia pegang kodok. Kodok itu ya kodok.
Emang waqadha rabbuka artinya telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Tapi kan kalau gak puasa diqadha diganti. Jadi meskipun jenengan itu pegang qadar, tapi tetap insya Allah ndak putus. Kenapa? Bisa diganti kok hasilnya itu oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan pernah coba-coba nggak pakai qadar. Kenapa? Bohong dia beriman pada Gusti Allah. Wong qadarnya aja nggak diikuti kok ngarepkan qadha. 2 orang pakai rompi anti peluru yang sama, diberondong di titik yang sama, yang satu meninggal, yang satu enggak. Itu qadha. Tapi rompi anti peluru itu qadar. Qadar. Jangan pernah nggak pakai qadar. Nggak belajar tapi wiridan. Besok ujian. Ya ini nggak beriman namanya, ini namanya nyandra Gusti Allah. Pokoknya apakah engkau tidak akan membela aku, kata Gusti Allah. Aku membela sing belajar gitu. Terjun dari pesawat nggak pakai payung, terus minta wing para. Nyerempet temanya Mbak. Nggak, ini nanti ke sana ujungnya. Gini, Kanjeng Nabi Isa Al-Masih itu salah satu dari Sohibul Patrap. Ketika dia ditantang oleh si provokator agung yang namanya Iblis itu. Bin Maryam. Katanya beliau. Coba kalau memang kamu kekasih Gusti Allah, kamu panjat tuh gunung, kamu terjun. Buktikan kalau kamu kekasih Gusti Allah. Beliau menjawab, wahai musuh Allah, aku ini hambanya Allah. Dia yang nguji aku, bukan aku yang nguji dia. Terjun dari gunung, gak pakai alat, terus minta hidup, itu gak beriman pada qadar. Tapi bilang, pasti mau tiar dia gak beriman pada qadha. Allah yang nguji, jangan mau diprovokasi oleh provokasian macam begitu. Okay. Jadi rumusnya adalah iman pada qadha dan qadar, tapi dengan pemahaman seperti ini. Kuasai dulu, pahami qadarnya. Surat Ar-Rahman itu adalah madzohirul qadar. Tempat mendohirnya qadar-qadar Allah. Makanya di situ disebutkan jin diciptakan dari nyala api, manusia dari tanah. Silahkan jin dan manusia kamu tembus itu aktoris samawati wal ard, tapi kamu gak mungkin illa bisultan. Nyerempet-nyerempet teknologi pasti kalau qadar itu. Karena ilmu eksakta sebetulnya ilmu mempelajari qadar. Tapi mentok di situ manusia. Karena qadha itu rahasia Gusti Allah. Rahasianya. Gak akan dibocorkan pada kita qadha itu. Kecuali setelah terjadi. Makanya ada yang memaknai qadar itu dugaan sebelum terjadi, qadha kalau sudah terjadi. Secara kronologi itu tepat. Tapi lebih kita gali lagi perdalam. Ada surat Ar-Rahman. Ada gak surat Ar-Rahim? Karena Ar-Rahman berlaku bagi semua. Makanya disebut maha pengasih. Ngasih aja. Dikasih aja semua. Mau beriman mau enggak, kalau ukuran sayapnya simetris terbang tuh pesawat. Padahal yang bikin adalah Tupolev. Yang menurut negerinya waktu itu dia nggak boleh punya Tuhan katanya kan gitu. Terbang tuh. Oh kan Tupolev. Enggak, yang Mikoyan Gurevich juga terbang. Anatoly Sukhoi juga terbang. Semua desain biru kalau bikin pesawat simetris terbang. Air 100 derajat mendidih. Nggak nunggu beriman. Nggak harus orang beriman. Ar-Rahman. Tapi ridho itu makomnya lain lagi. Ar-Rahim. Nggak ada surat Ar-Rahim. Karena bahkan tidak diberikan kepada hamba-hamba. Itu rahasia Gusti Allah. Yang jelas, Kanjeng Nabi Yusuf yang membocorkan pada kita, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi nggak akan selamat yang urusan ukhrawi kalau tidak dengan rahmat yang Ar-Rahim tadi. Jadi bukan bertentangan, bukan chaos, tapi justru ada ilmu di situ. Jadi monggo kita bisa pakai itu dan nanti bisa kita perdalam lagi ngaji kita. Mengenai keresahannya Mbak Yu Riza, Ika. Maaf saya mendahului qadha dan qadar ini. Wong belum ada undangan udah dikasih titel. Ya gini. Kita perlu melihatnya lebih cerdas. Keresahan itu sah, ya, sah. Kita tapi perlu ingat, nggak pakai tapi. Kita perlu ingat,
Nggak pakai tapi. Republik itu dui fungsi warga negara. Republik itu dui fungsi warga negara. Karena konsepnya republik itu nation in arms. Dulu zaman monarki, arma, senjata, yang bersenjata namanya kemudian disebut army. Kan gitu kan? Kita tidak bicara di Indonesia, di mana-mana. Itu miliknya monarki. Pengalaman Eropa, dan kita bukan Eropa, hanya sering dipaksa untuk mengadopsi pengalaman Eropa seolah-olah jadi pengalaman kita. Baru praktek itu berakhir ketika revolusi Prancis. Ketika kemudian, ya itu masih ada di lagu kebangsaannya mereka, Ozang Citoyen. Gak usah dinyanyiin ya, gak enak. Mau saya orang Indonesia kok nyanyi lagu kebangsaan bangsa lain. Tapi Ozang Citoyen, to arms citizens. Agar efek dari kepemilikan senjata tidak kemudian berkembang ke arah yang tidak dikehendaki sehingga kemudian berdampak pada citizen liberty. Nah, tapi kita harus pahami dalam konteks keindonesiaan. Yang terjadi di agresi kedua 18 Desember 1948, disitulah terjadi sesuatu yang harus kita benahi sekarang, berpisahnya civilian leadership dengan military leadership. Dalam hal itu, betul Panglima Sudirman. Bagaimana pemerintah? Sudah mendarat pasukan payung Belanda di Maguwo. Angkatan Udara Belanda sudah berseliweran dengan BTU-nya, bantuan tembakan udara. Pasukan pertahanan Maguwo sudah di-wiped out. Saatnya untuk beralih ke perlawanan wilayah, perang gerilya. Kabinet bersidang memutuskan tidak. Presiden tetap di Gedung Agung, sehingga Panglima Besar Sudirman memutuskan untuk memimpin sendiri perang gerilya. Monggo, ini bagian dari sejarah kita sebagai bangsa, nggih, bukan untuk dijadikan hal-hal yang tidak baik. Dipelajari saja itu, sehingga akan ketahuan sebenarnya di balik silang sengkarut ini nggak melulu bisa ditimpakan pada satu sisi saja sebab itu terjadi. Karena bangsanya belum nation in arms. Apakah mau pakai modelnya Swiss, sehingga seluruh warga negara di atas 18 tahun adalah reserve, cadangan, monggo. Itu kan tinggal keputusan kita sebagai bangsa saja. Tapi memang, kalau message-nya adalah jangan sampai ada ketidakadilan, jangan sampai ada penyalahgunaan, tentunya itu universal. Tadi balik, copet pun pasti nggak setuju kok gitu. Jadi aman, kalau itunya aman. Kecerdasan sejarahnya itu yang perlu ditata dulu, sehingga nggak jadi lantas bangsa ini menari di atas tabuhannya orang lain tanpa membenarkan yang keliru. Kembali lagi konsep nation in arms, dui fungsi warga negara. Jadi gini, Mbah Nun pernah ngendikan, manusia itu kadang suka ribut tentang hak. Padahal termasuk dalam kewarganegaraan, apalagi republik, saham itu dari melaksanakan kewajiban. Nah, siap saja melaksanakan kewajiban, sehingga nanti ketika urusan saham, dengan sendirinya Anda sudah pemegang saham mayoritas. Ini kalimat yang harusnya bisa dimaknai baik dalam masa perang maupun masa damai. Dan merdekanya kita karena perlawanan wilayah. Walaupun, PR-nya adalah, jangan sampai juga kemudian ini masuk ke dalam perdebatan, matra mana yang harus kita bangun? Ya nggak bisa milih-milih. Negara yang bentang wilayahnya ini dominan wilayah laut, tapi dengan pulau-pulau besar, ya berarti harus dibangun semuanya. Kemampuan untuk berperang di samudera itu penting. Tapi tidak boleh dengan menggugurkan opsi terakhir, yaitu perlawanan wilayah. Dan jangan sampai urusan perang hanya dibahas oleh segelintir orang, karena ini urusan kita semua. Makanya konsep yang ditawarkan oleh Mbak Nun kan Satrio Pinandito. Urusan perang dia fasih, urusan rohani dia weruh.
Itu aja. Karena tadi dalangnya harus kita, nggak boleh orang lain. Tabuhannya harus kita, wiyogonya harus kita. Tabuhan gamelannya jangan sampai ditabui wong lain. Kita ribut di perkara yang ini, yang sana nggak ribut malah. Berarti kita masih kepancing itu. Belum jadi wiyogo kita. Kita harus jadi wiyogonya, kita harus jadi dalangnya, kita harus jadi punokawannya, kita harus jadi romo krisnanya. Semuanya. Harus kita, karena republik. Republik itu adalah negeri yang isinya para presiden, para prajurit, para perwira, bintara, dan tamtama. Tanpa perlu semuanya harus jadi prajurit, tanpa perlu semua harus jadi perwira, bintara atau tamtama. Tapi harus siap untuk menjadi itu. Itu baru negarawan. Kalau udah seperti itu, diinfiltrasi nggak mungkin. Tadi Kang Mas Amin bilang, jangan kelihatan pesimis kita. Iya, itu namanya orang mingkih. Kalau dalam penari bedoyo biasanya kan para Gusti Ajeng kan, Den Ajeng yang masih gadis menarikan bedoyo. Kalaupun ada yang keliru, nggak boleh kelihatan keliru, harus pede saja. Nggak tahu juga kalau kita bedoyo gimana bentuknya kan gitu kan, yang tahu kan beliau ya. Itu kita. Mau dibilang, wah kan harusnya kan pemisahan sipil militer, itu apa kata kita. Yang penting apa kata kita, bukan apa kata orang lain. Makatan nggih. Jadi agar kita lebih waskito, tidak sekedar untuk jadi hanyut dalam arus kontemporer. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Ika, Mas Samin mau nambahin dulu. Ya, nambahin Mas. Jadi dari tadi kan kita bahas tentang Trapsila gitu ya. Terus tadi ujungnya juga ada yang kelewat tentang Khalifatullah. Nah, Trapsila itu kalau menurut saya itu ketika dibutuhkan ketika pada proses dari manusia itu menuju menjadi khalifah. Jadi kalau sebelum jadi Khalifatullah kan menjadi Abdullah. Gitu. Kaitannya dengan yang pertanyaan dengan Mas Haikal itu sama juga dengan yang saya alami gitu. Ketika misalkan kita mesti di pekerjaan itu harus dikejar target gitu ya. Kalau selagi kita masih belum bisa menjadi sales yang bebas dari tuntutan-tuntutan seperti itu gitu ya. Kalau kita masih sebagai karyawan, sebagai abdi, ya kita mesti follow the rule, mesti ikut bagaimana kita menyesuaikan diri menjadi Trapsila ini gitu. Nah, kalau kita itu tapi sambil proses untuk menjadi Khalifatullah itu tidak bisa instan. Manusia kemudian tiba-tiba menjadi Khalifatullah, tidak bisa kita instan untuk menjadi dalang kemudian langsung menjadi expert, membuat cerita-cerita carangan atau menjadi membuat gaya-gaya baru gitu di pewayangan. Kita harus pertama ya tetap menjadi Abdullah, menjadi ngikutin pakem dulu. Di situ telah Trapsila kita pelajari dulu. Tapi sambil jalan ya kalau sudah bisa menjadi sales itu kan nggak perlu pakai ngikutin target, juga target yang mengejar Mas Haikal. Mengatakan. Mau pertanyaannya Mas? Ini contoh lain. Kalau masih siswa suruh baris mesti rapi, tapi begitu menyerang lain. Jangan pernah menghentikan serangan hanya untuk merapikan barisan. Gak ada ceritanya. Serang. Iya, bahkan ketika serangan itu Panglima sudah gak bisa apa-apa. Soal are-are iki. Anak-anak itu yang menentukan nanti gitu kan. Gitu. Jadi ilmu kuasai dulu baru seni di atas. Gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Nanda dan Mas Amin. Nah, selanjutnya pertama saya ucapkan terima kasih buat Mbak Ika. Apapun tendensinya, saya sangat mengapresiasi pertanyaan tersebut. Tadi pertanyaannya apa, Mbak? Mas Rizal, pertanyaannya mau nggak menjawab pertanyaan keluargaku? Jadi tadi statement awal mengenai mudik, pertanyaan pusing nggak dengan ditanyain kapan nikah? Itu benar, curhatan benar. Tapi saya sedikit kecewa, kok pertanyaan ke saya nggak ada yang intelek gitu loh. Mas Rizal harus paham kode yang bagus. Ini masih bulan Syawal. Yuk kita jadikan ini momen spesial, Mas.
Teman-teman siap jadi saksi semuanya enggak? Yuk Rika. Rizal Ika. Oke, terima kasih Mas Rizal, Mas Amin, Ustadz Nanda, Gus Hadi, dan Mas Pram. Sepertinya kita harus jeda dulu. Mudah-mudahan kita terus istiqomah ke dalam kebaikan sehingga sampai kepada jalan yang baik. Saya jadi teringat almarhum Gus Dur, Allahu yarham. Beliau sampai sekarang belum ditanyai malaikat. Mas Rizal ingin lolos dari pertanyaan malaikat seperti almarhum Gus Dur. Saya punya tipsnya, Mas. Jadi nanti misalkan Mas Rizal udah nggak ada, Mas Rizal pesan ke ahli waris atau keluarganya untuk dikafaninya jangan pakai kain kafan, Mas. Pakai daun pisang. Nanti kalau malaikat tanya, marrobuka, sampean diem aja, Mas. Marrobuka, sampean diem lagi. Begitu pertanyaan ketiga, marrobuka, saya bukan manusia malaikat, saya lontrong. Oke teman-teman, kita jeda dulu. Tepuk tangan boleh? Saya jadi teringat pidato penutupan dari Bung Karno pada tahun 1948. Pada halal bihalal pertama, di akhir pidato beliau berkata, Lucu nih, pasti lucu ya. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.